Oke, halo semuanya. Selamat datang di channel Juhud dan Imaro. Nah, hari ini Ana ngundang seseorang hebat yang gak cuma bisa menginspirasi, tapi orang ini pasti punya banyak sekali pengalaman dan juga pengetahuan yang luas. Nah, tapi daripada Ana spoiler nih siapa orangnya, mending kita tanya langsung aja. Coba Bang, kenalin dulu dong Bang. Kenalin nama ini biasanya pakai apa? Aku kamu, Ana ente biasanya. Kita anak antum aja Bang, sebagai Oke, santri. Antum boleh. Oke, boleh. Perkenalkan nama Ane Muhammad Nugra Afgani, biasa dipanggil Nugi. Sekarang sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya semester 4. Kesibukan Ane ya kuliah lah saat ini mungkin. Gitu aja mungkin. Oke. Bang, gimana nih Bang kabarnya? Udah lama nggak ketemu. Kabar Alhamdulillah baik, Insya Allah. Kita terakhir Oke. ketemu tuh kapan ya? Udah 2 tahun yang lalu, Berapa? 3 tahun yang lalu kayaknya. Ya 3 tahun kayaknya. 3 tahun yang lalu kayaknya. Iya. Hmm, ya status sekarang apa Bang? Masih pelajar. Ya mahasiswa kan berarti. Oh, belum menikah ya? Belum dong. Belum. Masih umur berapa tahun ini? Oke. Siap, siap. Nah, jadi kita tuh pertama kenal pas dulu. Kita satu pondok pesantren ya Bang. Iya betul. Nah, jadi pas anak dan kenalnya itu di apa namanya? Daruh atau kayak Iya, Rum. OSIS. Kalau di OSIS tuh Rohis, OSIS Rohis. bidang kerohanian ya, Rohis gitu, remaja masjid. Hmm. Hmm. Oh ya, kalau Abang ngelanjutin Rohisnya nggak Bang di kuliah? Ya kebetulan, alhamdulillah Ane juga lanjut ya di kuliah. Kalau di kuliah itu namanya Lembaga Doa Kampus. Dan Ane Oh, sekarang udah jadi pengurus di LDK namanya. Jadi udah dari semester 1 mah, semester 1, 2, 3, 4 itu masih tetap di Lembaga Doa Kampus gitu. oh, lembaga dakwah kampus ya Bang. Oke, oke, siap. Mantap Bang. Ayo Bang, kita mulai masuk aja kali ya Bang, langsung ke topiknya. Nah, jadi Boleh, boleh. teman-teman di sini tuh kita bakal ngebahas terkait media sosial ya. Nah, menurut Bang Nogi sendiri nih, di dari pandangan Bang Nogi nih, media sosial itu apa sih Bang? Oke. Yang pertama ya, media sosial itu ya tentunya media untuk kita bersosialisasi. Karena apa ya, ya istilahnya kita bersosialisasi dengan yang lain lah. Kan kita sebagai makhluk sosial tentunya bakal berkomunikasi dengan sama manusia juga untuk mengenai kebutuhan hidup kita. Nah, adanya media sosial ini untuk mempermudah kita untuk berkomunikasi dengan manusia-manusia yang di luar jangkauan kita. Karena kita dapat dengan mudah ya berkomunikasi dengan manusia yang mungkin di luar negeri atau di luar kota itu gampang banget dengan media sosial. Nah, tinggal bagaimana kita bisa manfaatkan media sosial itu untuk menjadi kebaikan untuk kita. Menurutku sih gitu aja sih. Oh, begitu ya. Jadi media sosial itu adalah sarana ya agar kita tuh bisa menjangkau orang-orang yang jauh ya Bang. Hmm. Betul, betul, betul banget. Nah, kalau menurut Bang Nogi nih, apakah dengan adanya media sosial ini itu tuh membawa dampak yang baik atau justru membawa dampak yang buruk nih Bang? Ya pastinya media sosial ini pasti ada buruk dan baiknya ya. Karena dulu Hmm. ini pernah bahas juga di salah satu seminar atau di gitulah pokoknya salah satu acara motivasi gitu. Emang media sosial ini bakal ada dampak baik dan buruk buat kita. Ya buruknya mungkin ya pertama kita bakal kecanduan dengan sosial media yang dengan apa ya sering banget scroll TikTok dan hingga kita lupa waktu kemudian mungkin menemukan situs-situs atau web yang tidak pantas untuk kita lihat dan sebagainya. Kalau baiknya masih baik banget juga. Jadi nggak cuma buruknya doang, baiknya juga ada. Yang pertama kita dapat informasi mengenai ya entah itu pendidikan atau tentang seputar dunia Islam dan sebagainya mungkin. Atau kemudian kita juga bisa manfaatkan untuk sarana kalau kita sebagai santri nih santri pasti Ya. punya tugas untuk berdakwah gitu kan. Ya udah kita bisa menggunakan sarana media sosial ini untuk menyebarkan ilmu yang kita punya untuk sebarkan ke teman-teman yang lain. Atau kita juga bisa gunain juga sarana media sosial ini untuk apa namanya? Untuk personal branding kita. Oh Personal iya branding kita ya benar. kita Setuju. ya betul. Jadi
ya dari media sosial ini kita bakal melihat orang-orang seperti seperti apa, walaupun ya di kehidupan realitanya nggak seperti itu. Tapi Mhm. media sosial sebagai itu. Nah, nah ini mulai menarik nih Bang pembahasannya. Nah, dan media sosial itu jadi bisa bermanfaat, bisa juga malah menjadi merugikan ya Bang dari kita. Bagi Tuh. kita tergantung pada penggunaannya. Hmm. Hmm. Nah, dan media sosial itu kan banyak banget ya Bang ya jenis-jenisnya. Instagram, TikTok, WhatsApp, Facebook, dan lain sebagainya. Nah, kalau Bang Nugi ini lebih prefer ke mana nih? Atau media sosial yang sering Abang pakai? Oke. Kalau media sosial sendiri sih yang pertama paling umum dan orang-orang sering pakai itu pertama WhatsApp ya. WhatsApp ini pasti Hmm, mulai dari kalangan muda sampai kalangan tua pasti punya WhatsApp ya karena emang jangkauannya juga nggak terlalu banyak sih paling ya orang-orang yang kita kenal aja dan orang yang punya kita kontakin doang. Terus yang kedua, ini juga pakai Instagram. Instagram ini salah satu media sosial yang juga umum digunakan oleh banyak kalangan dari masyarakat luas ya. Karena Instagram ini menurut Ane sih paling apa ya dibanding dengan media sosial yang lain ini yang paling inilah paling sering digunakan juga. Dan kebanyakan di Instagram ini apa ya istilahnya orang-orang yang juga serius lah dalam bersosial media. Kemudian Anda juga pakai TikTok. TikTok ini juga salah satu media sosial yang baru ya, mungkin belum nggak selama WhatsApp dan Instagram, tapi iya. dengan kemunculan yang baru ini juga paling banyak peminatnya gitu. Karena memang TikTok ini bentuknya kan cuman video-video atau ya kebanyakan yang bermusik gitu lah. Jadi lebih enak dipakai juga dan dari TikTok juga sebenarnya dapat menghasilkan lebih banyak manfaat lah kalau kita bisa manfaatkannya. Terus udah sih ini cuma pakai WhatsApp, Instagram sama TikTok doang. Paling Gitu sisanya ya. kayak YouTube dan Facebook itu jarang buka. Hmm, oke. Oh ya, ada teman-teman yang belum tahu. Bang Nugi ini banyak banget nih followersnya di TikTok. Apa Bang nama akunnya? Ya di TikTok aneh @nugi_afghani udah ada 9.500 followers di sana. Mantap. Nah, kalau di media sosial ini khususnya yang mungkin kalau Ana lihatnya ya Abang tuh paling fokusnya di TikTok nih. Nah, kalau Abang nih sebenarnya tujuan aktif bermedia sosial khususnya di TikTok itu apa Bang? Ya, mungkin Ane cerita dulu ya dari awal kenapa Ane pengen konten dan aktif di sosial media. Nah, Jadi ini ya tuh boleh. awalnya dari waktu kelas kelas 10 Ali ya. Waktu itu kan masa-masa COVID ya. Jadi kita tuh Hmm. dipulangkan dari pesantren lah istilahnya. Ah, Nah, sekitar ini. setahunan lah, ada 1 tahun kurang lebih. Nah, di situ Hmm. tuh Ane ngerasa kayak Ane punya ilmu nih. Ane punya ilmu tapi eh, sayang banget kalau kita misal nggak apa namanya menyalurkan ilmu itu ke hal-hal lain gitu kan. Kita Hmm. waktu COVID juga nggak bisa ngapa-ngapain, paling cuma di rumah doang. Nah, maka dari itu aneh pikiran gimana kalau misal kita mulai ngonten, karena kan konten ini bisa jangkauannya nggak cuma orang sekitar kita, tapi orang-orang yang bisa di luar jangkauan daerah kita bisa melihat konten kita. Nah, akhirnya aneh memutuskan untuk konten waktu itu mulai di Instagram sih sebenarnya. Nah, dari situ tuh kayak awal mula kenapa aneh pengen konten ya itu karena aneh merasa punya ilmu tapi nggak punya sarana buat ngebagiin karena waktu itu COVID kan. Ya udah akhirnya Oh konten iya. dan kelas 10, kelas 11, 12 itu mulai konten walaupun sempat vakum ya di kelas 12 akhirnya lanjut lagi kemarin di semester 3 kalau nggak salah. Ya akhirnya mendapatkan impact yang banyak juga lah, mendapat followers juga. Ya menurut aneh rasa sih dengan adanya sosial media ini juga bisa jadi sarana buat kita-kita para santri mungkin ya atau dai gitu untuk menyalurkan kebaikan atau ilmu yang kita punya. Kayak gitu sih mungkin awal mula kenapa nih konten gitu. Oh, oke oke. Nah, terus eh kenapa Abang milihnya itu TikTok gitu? Fokusnya ya. Kenapa nggak Instagram, YouTube atau yang lain gitu? Benar awalnya waktu itu di Instagram. Jadi awal mula konten itu di Instagram karena kan sosial media yang aneh punya sebenarnya awalnya Facebook sih. Cuman Facebook ini kayak Oh iya, aneh rasa dulu ya udah udah ketinggalan lama. lah di generasi kita ya, generasi Gen Z tuh jarang banget yang Iya. pakai Facebook. Akhirnya aneh beralih ke Instagram. Nah itu awal mula main Instagram itu baru bikin akun di kelas 9. Dan aneh belum punya TikTok dan sebagainya. Baru punya Instagram sama Facebook. Akhirnya aneh ngonten di Instagram dan ternyata pas kelas 10 itu mulai muncul tuh ada TikTok. Nah, aneh awalnya nggak pengen
banget apa download TikTok kan, rumor-rumornya kayak TikTok itu isinya ya joget-joget dan Oh ya, sebagainya gitu. joget-joget Nah, nggak akhirnya bermanfaat gitu ya ya bang ya. Hmm. ya benar, makanya aneh dulu sempat inilah punya komitmen gak pengen download TikTok sama sekali gitu. Ya ya, paham paham. Terus pas udah lama konten di Instagram, ternyata banyak juga nih konten kreator dakwah juga ternyata bikin kontennya di TikTok. Nah, di situ aneh lihat, oh ternyata nggak ada salahnya dong kita juga menyebarkan dakwah juga di sosial media yang memang dipenuhi oleh mungkin hal-hal yang berbau negatif gitu kan. Kita Hmm. ya harus menebarkan kebaikan juga biar nggak semua di situ tuh negatif semua di TikTok. Akhirnya aneh download lah TikTok tuh di kelas 11 kalau nggak salah, kalau lupa nih. Ya akhirnya mulai di TikTok, yang konten di TikTok dan ternyata lebih cepat di TikTok naiknya dibanding di Instagram. Ya udah akhirnya sampai sekarang aneh konten di TikTok gitu. Oke. Nah ini filosofi Bang Nugi ini bagus sekali nih menurut anak. Jadi kan awalnya Bang Nugi itu melihat bahwa oh TikTok itu isinya wah cuma joget-joget, nggak bermanfaat, nggak bermutu gitu, malah ngebuang-buang waktu. Nah tapi setelah Bang Nugi menelaah lebih dalam, ternyata oh ada juga nih orang-orang yang dakwah yang menyebar kebaikan gitu, yang menyebarkan konten-konten bermanfaat. Nah terus di situ unik nih filosofi Bang Nuginya. Bang Nugi itu mikirnya, wah kalau ada yang buruk, seharusnya kita itu menorma, eh, mengimbanginya dengan sesuatu yang baik juga ya Bang ya. Biar isinya itu Betul, di betul suatu banget. tempat nggak buruk semua, tapi itu tuh bisa menjadi baik. Hmm, Dan kita tuh merupakan pelopornya gitu ya Bang ya. Hmm, betul, betul banget. Di situ bagus juga bagus. aneh mikir kan ada salah satu hadis yang apa lupa. Pokoknya ikutilah keburukan itu dengan kebaikan kan. Maksudnya ya Oh, jangan sampai semua semua lini itu buruk semua ya. Enggak, jangan sampai lah. Karena ya kalau tugas kita kan di sana buat mengingatkan ya. Udah akhirnya aneh hadir di situ ya buat salah satunya itu lah. oh iya ya. Itu. Nahnu da'i qabla kulli syai'. Kita adalah dai Tuh. sebelum menjadi apapun. Nah, Ya, ada itu benar yang banget. ditanamin dari dulu. Hmm, oke. Nah, terus oke, kita masuk terkait gimana sih Bang kita caranya manfaatin media sosial ini agar kita tuh kan tadi sangat beragam ya, ada yang buruk, ada yang baik gitu di media sosial. Nah, gimana caranya biar kita tuh nggak terjerumus ke hal-hal yang buruk, tapi kita justru dapat memanfaatkan media sosial dengan baik nih Bang. Oke. Mungkin nggak semua orang pakai sosial media itu untuk konten ya. Ada juga yang pengen dapat info doang, atau ada yang cuma pengen share di story doang, atau ada yang cuma pengen posting-posting dan sebagainya, tapi nggak ada niatan untuk membuat konten. Nah, di sini mungkin aneh tarik ya. Jadi cara kita mungkin biar kita bisa berpositif di sosial media itu mungkin pertama dilihat dari tujuan kita. Kalau misal tujuan kita pengen membuat konten kayak aneh pribadi kayak gitu, kita bisa bikin mulai dari konten ya dari hal yang kecil dulu lah, hal yang bisa kita jumpai gitu. Tapi kalau misal emang gunain sosial media itu hanya untuk hiburan dan dapat-dapat info doang, menurut aneh sih ini yang rada ini ya rada apa? Rada juga bisa harus dijaga gitu. Mungkin yang pertama ketika main sosial media itu kita pertama harus ingat dulu lah, ingat waktu lah. Misalnya jangan sampai kita berlarut-larut dalam sosial media gitu. Terus yang kedua, eh, kalau emang apa ya istilahnya ketika dapat hal-hal yang emang nggak pantas buat kita lihat, ya jangan sampai diterusin. Soalnya Oh, beberapa orang tuh kalau misalnya udah dapat hal yang kayak "Ah, ini nih asik, kayak keterusan gitu takutnya jadinya oh, kecanduan gitu kan dan kecanduan sebagainya. ya. Makanya kalau bisa ketika ini nggak pantas buat kita ya udah tinggalin aja langsung dialih-alih lagi terus. Ya itu sih kalau misal cara manfaatin. Kalau manfaatinnya banyak sih banyak banyak cara ya bisa bisa dengan konten kreator atau misal kita jualan mungkin itu kan bisa juga dapat penghasilan atau kita juga Hmm. bisa menggunakan sosial media ini untuk dapat info-info lomba dan beasiswa. Nah, itu juga bisa. Nah, Ya dan benar. lain sebagainya lah pokoknya. Banyak lah beragam buat eh, apa bagaimana cara kita manfaatin sosial media gitu. Oke oke. Wah, benar nih. Jadi pertama tuh kita dari niat dulu ya Bang. Kita niatnya mau apa nih bermedia sosial. Terus harus bisa ngebagi waktu juga ya antara media sosial sama urusan-urusan lain. Habis itu kalau ada yang buruk kita hindari. Kita
gunakan untuk hal-hal yang positif. Oke. Hai Bang, nah, Ana mau ngebahas itu dong Bang, terkait apa ya? Kondisi, bukan kondisi apa ya namanya? Kayak Gen Z lah, terkait media sosialnya Gen Z. Nah, Bang kan pasti sering bermedia sosial, apalagi kan dari dulu pakai IG. Nah, kalau Gen Z ini kan biasanya media sosialnya itu post nol. Postingannya tuh nol tuh Bang. Kosong, nggak ada apa-apa. PP-nya tuh nggak ada apa-apa, nggak diisi apa-apa. Nah, sementara kan ada orang-orang lain juga kayak influencer gitu, yang mereka tuh justru sangat berbeda gitu, bertolak belakang. PP-nya ada, deskripsi lengkap banget, suka ngepost, nge-story. Nah, menurut Abang itu gimana? Ya, sebenarnya ini masalah ini juga, sorry, ini masalah ini aja sih kayak selera aja ya mungkin ya. Kayak Hmm. mungkin orang yang benar-benar nol postingan dan nggak pakai PP itu emang orang-orang yang tertutup gitu. Hanya pengen Hmm. orang-orang deket aja yang tahu kehidupan dia gitu. Karena biasanya juga Instagramnya privat gitu kan. Ya Oh iya mungkin ya. emang nggak pengen dilihat sama orang banyak gitu dan nggak pengen menunjukkan keseharian dia atau apa yang dia lakukan setiap hari gitu. Beda dengan contoh konten kreator atau influencer pasti jor-joran lah Ya PP-nya yang benar. cari yang paling bagus, terus postingannya hampir setiap hari posting gitu. Hmm. Eh, SG juga hampir tiap waktu ada SG ya karena emang mereka tujuan mereka ya bersosial media untuk membagikan hal itu ke followers mereka gitu. Makanya namanya influencer kan orang yang dapat mempengaruhi gitu. Ya tugas mereka ya tujuan mereka pengen mempengaruhi orang-orang untuk mengikuti apa yang dia inginkan. Karena dia kan punya followers dia. Dia pengen followersnya tuh suka sama kegiatan dia, terus ngikutin kepribadian dia, keseharian dia. Barang-barang dia biasanya dijual laku karena dipakai sama dia dan lain sebagainya. Makanya Oh, influencer kan namanya. Nah, ini juga salah satu apa namanya? Salah satu kesempatan nih buat kita khususnya mungkin teman-teman santri, alumni alumni pondok pesantren, ya kita jadi influencer itu salah satu keuntungannya itu kita bisa mempengaruhi followers kita untuk mengikuti apa yang kita mau. Kita ajak salat mereka sholat, kita ajak ngaji ya mereka ngaji. Masya Ya itu Allah, salah satu benar keuntungan benar. influencer juga, gitu sih. Ya itulah sebenarnya apa namanya positif negatifnya kita apa namanya menjadi ya bukan ini juga ya bukan pansos pansos ya emang pansos ya Kan lah emang kita ya. pengen pengen flexing ngasih tahu kehidupan kita kayak gimana tapi kan kita juga punya tujuan baik juga ya kenapa mungkin banyak awal-awal banyak yang nyinyir juga nih pas aneh ngonten juga apaan sih Oh, tiap hari ya. ngonten apa sih tiap hari ada sok-sokan kata-kata gitu kan nah emang Hmm. emang harus emang bakal seperti itu emang awal-awal bakal yang nggak suka gitu kan ada yang nggak apa ya kayak ya mungkin iri atau apa nggak tahu tapi ya tujuan kita kan di awal pengen menyebarkan contoh kebaikan gitu kan ya Iya. emang di awal bakal seperti itu ya udah akhirnya sampai sekarang ya juga bakal seperti itu juga ya udah santai aja sebenarnya gitu sih. Nah ya. Nah itu yang terkait influencer. Ana setuju banget nih Bang. Nah, jadi influencer tuh sebenarnya kalau ditanya apakah pansos atau bukan ya emang pansos gitu. Influencer tuh emang harus pansos gitu menyebarkan eh, misalkan kepribadiannya atau ide-idenya gitu. Justru jangan tertutup. Karena ada sebuah pepatah juga yang mengatakan bahwa satu teladan itu lebih baik daripada 1.000 nasihat. Nah, jadi daripada kita Hmm. ngomong, wah, kita harus A, B, C, D doang. Nah, tapi kita juga harus mencontohkan, misalkan nih, kita itu sholat, misalkan ngaji, atau melakukan kebaikan yang lain, melakukan hal produktif, olahraga, misalkan. Tidak terlalu sering main HP. Kan itu harus dipansoskan juga gitu, harus dipamerkan. Agar memotivasi orang-orang untuk melakukan hal yang baik. Nah, tapi menurut Abang sendiri nih, apakah orang-orang yang tidak memanfaatkan media sosial ini untuk pansos gitu, itu tuh melewatkan kesempatan yang berharga gitu. Kayak misalkan orang yang postingannya nol, habis itu PP-nya nggak ada yang tadi lah pokoknya. Soalnya kan di era ini, di era informasi ini, tentu informasi itu sangat cepat menyebar ya Bang. Dan
di sini eranya tuh kolaborasi gitu. Kalau kita menutup diri, apakah menurut Abang itu tidak apa-apa atau sangat disayangkan gitu melewatkan kesempatan ini? Ya. Ini pribadi sih ya, karena apa namanya, kesukaan orang tuh beda-beda. Ada yang emang Oh, nggak suka mukanya tuh tampil di layar kaca, emang sukanya di belakang layar doang. Ada yang suka bener-bener pengen tampil terus di panggung gitu kan, dan suka banget ketika postingannya viral. Ada yang nggak suka ketika postingan viral dan lain sebagainya. Menurut oh, saya sih, ya. kalau itu, kalau itu, kalau masalah di apa ya, sosial media itu Hmm. sih masing-masing pribadi aja. Makanya kalau masalah postingan ya masing-masing pribadi lah. Ada kan tadi ada yang suka, ada yang enggak. Tapi kalau masalah manfaatkan tadi kan masalah manfaatkan atau enggak manfaatkan. Karena sosial media ini kan sayang sekali kalau kita enggak manfaatkan ya. Banyak sekali Oh iya. informasi-informasi yang mungkin enggak kita dapatkan di dunia nyata, tapi kita dapat di sosial media itu kan banyak. Nah, menurut Iya. Anda sih yang rugi itu yang nggak manfaatkan dengan bijak seperti itu. Ketika ada informasi atau apa, ketika ada info-info penting dilewat doang, tapi ketika ada hal-hal yang justru nggak penting tapi dilihatin terus, ya itu sih eh, gimana cara kita manfaatin aja. Nah, terus tadi terkait apa ya, yang semisal kita nggak ketik apa namanya, di era kolaborasi seperti ini ya, Ya. menurut Anda sih kalau masalah tadi ya masih banyak kok apa orang-orang yang emang di postingannya nggak mau menampilkan wajah ataupun Hmm. diri diri dia, tapi dia bisa memanfaatkan sosial media dengan baik kok. Maksudnya dia bisa, contoh bisa cari beasiswa, info beasiswa atau info magang, info kerja dan sebagainya, tanpa dia harus menunjukkan dia itu dapat beasiswa, tanpa harus dia menunjukkan dia itu dapat magang, karena emang mungkin tujuan Oh. dia cuma buat pribadi dia doang, bukan untuk menunjukkan ke orang lain atau bukan untuk motivasi orang lain. Beda, ada yang juga emang dia pengen motivasi orang lain dan memang menunjukkan itu pada orang lain kayak gitu sih. Oh, yang tertutup tuh bisa aja diam-diam menghanyutkan gitu ya, Bang. Betul, bisa, bisa. Jadi poinnya di sini itu yang mau Abang tekenin adalah kita itu tidak harus semuanya menjadi influencer gitu ya, atau aktif membagikan postingan segala macam bansos. Tapi setidaknya kita itu harus bisa memanfaatkan media sosial ini dengan baik ya Bang ya. Hmm, Betul, betul banget. oke. Nah, kita coba bahas satu isu lagi deh Bang. Nah kan terkadang, bukan terkadang sih, sering kali bahwa orang-orang, terutama remaja gini, misalkan Gen Z, mereka tuh FOMO. Mereka tuh takut ketinggalan informasi atau ketika seseorang melakukan suatu hal, melakukan A, misalkan dia ikut-ikutan ikut A. Nah, tapi jika misalkan konteks FOMO-nya ini dalam hal kebaikan, apakah FOMO dalam kebaikan itu merupakan suatu yang salah? Ya, berarti ini masalah ini ya, ikut-ikutan orang ya. Ya. Emang sih sekarang tuh lagi masanya apa namanya, mengikuti tanpa ada apa ya, tujuan yang pasti gitu. Jadi ketika kita nonton mungkin lewat di satu beranda kita ada di FYP kita tuh, contoh ada, wah orang pada asik, ada tren ini atau lagi pada main ke sini nih, terus ikut-ikutan akhirnya ya nggak tahu ngapain gitu, walaupun dia cuma pengen ikut aja gitu. Nah, menurut Anda sih kalau misal masalah tadi FOMO-nya itu ke arah yang baik, contoh sekarang lagi tren nih, contoh anak-anak alumni pesantren yang pengen balik lagi ke jalan yang benar. Oh Contoh ya, iya. pengen dia udah main lagi rame nih di TikTok, kayak orang-orang yang dulunya pesantren sekarang terus terbawa arus akhirnya pengen lagi balik, pengen balik lagi, terus dia ya akhirnya FOMO ikut-ikutan kayak gitu, ya bagus lah contoh kayak gitu. Tapi kalau misalnya yang buruk-buruk, apa ya yang buruk-buruk ya, ya mungkin ikut-ikutan, contoh apa, em, Mabok-mabokan. lihat temennya yang mabok-mabokan betul, atau ikut pinjol dan judol dan sebagainya, itu Nah, juga ya itu nggak buruk. ada Tapi kalau banyak. misal, ya, kalau FOMO yang baik, ke arah yang baik, yang memang bermanfaat buat kita dan lingkungan sekitar kita, menurut Anda sih itu boleh banget dilakukan dan bisa dipertahankan. Karena ya Mm-mm. masa sih kita melakukan kebaikan dilarang gitu kan? Kan
ya nggak juga lah. Kita kebaikan harus tetap ada dan harus tetap berlipat ganda kayak gitu sih. Oke, mantap, mantap, Bang. Oh ya Bang, nah kalau Abang sendiri nih, eh, menurut Abang nih dari sudut pandang Abang, apakah pemuda-pemudi di Indonesia ini sudah menggunakan media sosial dengan baik gitu? Kayak mayoritasnya gitu, apakah sudah menggunakan dengan baik? Atau menurut Abang masih ada nih yang kebanyakan justru salah jalan menggunakan dengan buruk gitu? Anda lihatnya dari sudut pandang Anda sebagai konten kreator TikTok ya, di TikTok Ya, mungkin lebih tepatnya Anda lihat yang di TikTok aja. ya. Anda lihat kalau di TikTok ini sekarang tuh makin banyak muncul influencer-influencer yang sifatnya ya baru gitu, dadakan dan ya Hmm, baru ada yang dan emang belum seterkenal belum sampai masuk TV dan sebagainya. Tapi di situ Anda lihat, wah ternyata banyak loh orang-orang atau pemuda-pemuda ini bisa memanfaatkan sosial media dengan baik gitu. Dan bahkan ya eh, apa ya bisa menghasilkan udah bisa menghasilkan uang sendiri gitu di TikTok sendiri kan udah ada affiliate dan bisa affiliate gitu ya. jualan gitu dan bisa nge-live. Menurut Anda sih itu bagus ya bisa bermanfaat buat kita gitu. Cuman ya yang disayangkan mungkin masih ada beberapa dia misal udah punya followers tapi nggak bisa mencontohkan dengan baik kepada followersnya gitu. Nggak bisa Oh, membawa bawa ke arah yang baik juga, nggak bisa memberikan dampak yang baik buat followersnya. Cuman menunjukkan kesenangan dia doang tapi nggak mau mengajak followersnya berbuat baik kayak gitu itu mungkin yang bisa disayangkan tapi secara keseluruhan secara umum ya di secara umumnya Anda lihat sudah banyak banget udah bagus banget lah kita bersosial media ini. Ya tadi tinggal gimana kita menyikapi beberapa ini aja kayak mungkin ada ya gimana cara kita berkomentar bagaimana cara kita buat ya mungkin menunjukkan yang hal-hal yang nggak perlu ditunjukkan juga jangan perlu tunjukkan kayak gitu sih mungkin. oke. Jadi kita menunjukkan tuh hal-hal yang baik ya Bang ya. Karena ini udah aduh mau habis waktunya. Ya udah. Eh, Gimana nih Bang? Misalkan Abang disuruh ngasih tahu suatu pesan gitu untuk para pemuda-pemudi di Indonesia, apa yang ingin Abang sampaikan gitu dalam menggunakan media sosial ini? Yang ingin disampaikan ya sebenarnya yang pertama mungkin eh, apa ya istilahnya oh aneh ucapin lah makasih banyak buat ya teman-teman yang memang udah mau mulai memanfaatkan sosial media ini dengan bijak lah udah mau mulai ngonten udah mau mulai jualan udah mau mulai nge-live udah mau mulai streaming dan sebagainya itu sangat bermanfaat buat diri kalian masing-masing gitu. Nah, terus yang kedua buat teman-teman yang memang passionnya itu bukan sebagai content creator, passionnya itu cuma hanya sebagai penonton dan penikmat saja. Nah, di situ aneh pesan buat ini aja, apa namanya, ya usahakan kita punya apa namanya istilahnya kalau lupa nih, ya punya cuma nonton itu bisa memiliki dampak juga lah, ya dengan kita bisa bisa nonton apa contoh cara mau start kita gunakan juga untuk share-share dan sebagainya. Mungkin kita nggak mampu buat bikin konten, tapi kita masih bisa komen yang baik, kita masih bisa share itu di Instagram atau share itu di SW dan sebagainya. Terus yang ketiga, buat teman-teman yang sekarang masih menutup diri dari sosial media, mungkin masih ya nggak mau lah, masih yang enggan untuk bermain sosial media, pengen fokus di ya mungkin ada sesuatu yang ingin dicapai, Anda rasa coba manfaatin juga sosial medianya karena di sosial media ini bakal banyak informasi yang kita dapatkan itu sangat-sangat bermanfaat buat kita. Entah itu buat kehidupan kita, akademik kita, atau keagamaan kita karena kita nggak tahu ya mungkin suatu saat nanti sosial media ini udah jadi seperti kebutuhan pokok lah. Jadi udah kayak nasinya kita gitu. Nggak ada sosial media, kita nggak bakal hidup. Ya nggak ada yang tahu kan. Makanya menurut Anda sih penting lah buat kita punya sosial media.
untuk menjaga hal itu ya. Karena Anda lihat juga mulai sekarang ini fenomenanya tuh mulai banyak, uh, kita seumuran kita tuh udah jarang bersosialisasi secara langsung gitu. Bahkan Benar. ya kayak canggung lah ketika ngobrol dan sebagainya. Tapi ketika di chat WA atau DM gitu lebih akrab kayak gitu. Oke. Nah, Oh ya, makanya sih benar. ya kayak gitu kan ada fenomena seperti itu Ada ya. banyak. Fenomena kayak gitu ya udah apa ya, emang kita udah harus mau beralih ke sosial media itu udah harus kita udah siap-siap lah. Jadi jangan menutup diri dari sosial media karena bukan jangan berpikir sosial media itu berdampak negatif bagi kita. Itu mungkin teman-teman lihatnya dari hal negatifnya aja, tapi ketika kita gali lebih dalam itu lebih banyak hal positif kok buat kita sendiri di sosial media. Seperti itu mungkin yang bisa Anda sampaikan. Oke. Nah, terus ini terakhiran banget nih Bang. Kan kita berhubungan kita santri juga nih. Udah mantan santri, udah lulus. Nah, coba dong Bang, kasih satu pesan buat yang masih nyantri dan satu pesan buat mantan santri atau santri yang udah alumni lah. Oke. Ya buat teman-teman yang masih mungkin sekarang di pondok pesantren, yang masih mondok lah, yang masih di asrama, yang masih ya belum lulus, aneh pesan sih, hal-hal kehidupan di pondok itu nggak bisa terulang ketika kita udah lulus dari pesantren. Bener. Nanti bakal ngerasain gimana kita kangennya hidup di asrama, gimana Hmm, kangennya kita bangun pagi, tahajud, kemudian ke masjid, itikaf dan sebagainya itu bakal kita rasain di mungkin ketika kuliah nanti. Ya di kuliah itu nggak bakal dapat momen-momen yang sama. Nah, aneh harap sih teman-teman bisa manfaatkan itu dengan baik, walaupun kita nggak bisa merekam momen tersebut ya. Hanya kita bisa merasakan doang karena kan nggak megang Ya, HP nggak mungkin boleh di bawa pondok ya. HP. Nggak boleh bawa HP. Nah, makanya Hmm, ya maksimalkanlah momen kehangatan ketika di pondok itu dengan maksimal. Ya mungkin ntar takutnya nanti ketika lulus banyak banyak ininya banyak, eh, apa namanya, kurangnya nanti. Apa coba kalau dulu di pondok nanti bakal banyak, coba kalau dulu di pondok bisa ngapal lebih banyak, bisa oh, belajar lebih banyak, nanti takutnya banyak yang hal yang kayak gitu. Makanya maksimalkanlah ketika di pondok. Terus ketika udah keluar, jangan sampai kita ini lupa label santri kita. Maksudnya ya kita masih sebagai santri sampai kapanpun. Maksudnya kita sebagai seorang muslim yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan perintah Allah ya tetap dilaksanakan ketika kita udah lulus dari pondok. Itu bukan kewajiban ketika di pondok, tapi kewajiban kita selama seumur hidup seperti itu. Ya pada akhirnya walaupun kehidupan kita nggak seperti di pondok, tapi kewajiban kita melaksanakan kewajiban kita ya tetap dilaksanakan ketika di kehidupan di after pondok nanti. Seperti itu mungkin aku oke, dan siap Bang. Nah, oke teman-teman, mungkin itu saja untuk podcast pada hari ini bersama Bang Nugi Alafgani. Nah, terima kasih buat teman-teman yang nonton dan makasih juga ya Bang udah sempat menghadiri undangan ini Bang. Makasih banyak. ya sama-sama. Oke. Nah, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. dah semuanya. Dadah. Mantap.